Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-149. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berjalan seenaknya saja. Mereka sempat memperhatikan pohon-pohon raksasa yang tumbuh di hutan Jabung. Meskipun hutan Jabung tidak terlalu luas, tetapi hutan Jabung adalah hutan yang tua. Pepohonan yang terdapat di dalamnya adalah pohon-pohon yang sudah tua pula, sehingga tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa. Di dalamnya terdapat pula binatang buas yang berkeliaran. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang berjalan di sebelah pohon-pohon raksasa itu merasa diri mereka seperti orang-orang kerdil. Sekali-sekali mereka menengadahkan wajah mereka memandang rimbunya dedaunan. Namun beberapa saat kemudian mereka meninggalkan jalan setapak di pinggir hutan Jabung. Mereka turun ke jalan yang sedikit lebih lebar lagi melintasi padang perdu yang ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul liar. Di sana sini masih terdapat beberapa pohon yang besar, bahkan berkelompok. Di dekat gumuk kecil terdapat sekelompok pohon-pohon raksasa yang tumbuh mengitari sebuah belumbang yang airnya penuh dengan reruntuhan daun-daun kering. Namun di dalamnya terdapat ikan-ikan yang besar berkeliaran di bawah permukaan itu, yang sekali-sekali menyembulkan kepalanya. Ikan-ikan yang semakin lama menjadi semakin besar, karena tidak seorang pun yang pernah mengambil ikan di belumbang yang dianggap keramat itu. Apalagi tempat itu memang agak jauh dari padukuhan-padukuhan yang berpenghuni. Ketika matahari turun, maka mereka telah berada di sebuah bulak yang sangat panjang. Panjang sekali. Jalannya yang mulai naik perlahan-lahan, berkelok-kelok menghindari gumuk-gumuk padas serta lereng sungai-sungai kecil terjal dan licin. Kita berada di daerah Manjung, Paksi, berkata Pangeran Benowo. Iya, Paksi mengangguk-angguk. Nampaknya jalan ini jarang dilalui orang. Hanya para petani yang sawahnya berada di bulak ini sajalah yang sering melewati jalan ini. Jalan ini adalah jalan ke Nglungge. Nglungge? Iya, jalan ini adalah jalan yang paling dekat untuk pergi ke Nglungge. Sebenarnya jalan ini bukan jalan yang sepi. Dari Nglungge orang dapat pergi memanjat kaki Gunung Merapi atau melingkar ke Ponggok, Klalung, Jati Anom. Dan jika kita melingkari Gunung Merapi sepanjang kakinya dan sampai di sisi selatan, kita akan sampai ke daerah pengembaraan kita itu. Tetapi dari Nglungge, kita akan meneruskan perjalanan memanjat kaki Gunung Merapi. Kita tidak akan melingkar ke sisi sebelah selatan. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Paksi Pamekasan terlalu gelisah karena adik laki-lakinya yang hilang itu. Sebenarnya lah, jalan yang dilalui itu bukan jalan yang terlalu sepi. Mereka menyusuri jalan itu menuju ke Manjung. Dari Manjung mereka akan turun ke sebuah sungai yang tidak terlalu besar untuk menyeberang. Di sore hari, mereka sampai di Manjung. Langit sudah mulai nampak buram.
Pakaian Pangeran Benowo dan Paksi Pamungkas yang lusuh itu sudah menjadi basah oleh keringat. Meskipun sebenarnya jarak ke Manjung tidak terlalu jauh, tetapi karena jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, maka perjalanan itu mereka tempuh beberapa lama. Dua orang berkuda mendahului Pangeran Benowo dan Paksi Pamungkas yang menepi. Kuda-kuda itu tidak berlari terlalu kencang. Agaknya jalan memang agak licin meskipun tidak turun hujan. Lereng-lereng batu padas itu rasa-rasanya mengandung air sehingga di satu dua tempat batu-batu padas itu menjadi basah. Bahkan titik-titik air seakan-akan meleleh dari lubang-lubang kecil pada batu-batu padas itu. Di sini terdapat banyak air, desis Pangeran Benowo. Iya, Paksi Pamungkas mengangguk-angguk. Parit itu tentu tidak pernah kering. Tanah persawahan itu juga merupakan tanah yang subur. Batu-batu padas itu bagaikan menyibak dan berkumpul pada gumuk-gumuk kecil yang terdapat di bulak itu. Tentu hasil kerja keras para petani. Iya, Pangeran Benowo mengangguk-angguk ketika keduanya akan memasuki padukuhan Manjung. Mereka harus menepi lagi. Dua orang berkuda yang lain telah mendahului mereka pula di pintu gerbang tanpa mau menunggu Pangeran Benowo dan Paksi Pamungkas melewatinya. Kaki kuda itu hampir menginjak kakiku, desis Pangeran Benowo. Paksi Pamungkas memandang kedua orang berkuda itu yang tanpa berpaling melanjutkan perjalanan mereka menyusuri jalan padukuhan Manjung. Ternyata Manjung adalah sebuah padukuhan yang cukup besar dan ramai. Kesejahteraan para penghuninya pun nampaknya tidak tertinggal dari para penghuni padukuhan dekat pintu gerbang kota. Rumah-rumah di sebelah menyebelah jalan induk padukuhan Manjung itu pun terdiri dari rumah-rumah yang cukup besar di halaman yang sangat luas. Namun sayang, bahwa rumah-rumah itu nampaknya kurang terpelihara, sehingga nampak kurang rapi dan kurang bersih. Kau pernah datang ke padukuhan ini, Paksi? Bertanya Pangeran Benowo. Belum, Pangeran. Hamba baru sekali pergi mengembara di sisi selatan Gunung Merapi. Demikianlah, keduanya memasuki padukuhan Manjung semakin dalam. Mereka mulai melihat isi dari padukuhan itu. Pangeran pernah datang kemari beberapa tahun yang lalu, tetapi padukuhan ini belum seramai sekarang. Apakah beberapa tahun yang lalu jalan ini belum merupakan jalur perjalanan seperti sekarang? Nampaknya sekarang jalan ini juga menjadi jalur perdagangan. Paksi Pamungkas mengangguk-angguk. Paksi Pamungkas itu bahkan tertegun ketika ia melihat sebuah kedai di pinggir jalan. Tidak hanya satu, tetapi dua dan bahkan tiga. Nampaknya kita akan sampai ke sebuah pasar, berkata Paksi Pamungkas. Iya, memang ada pasar di pinggir padukuhan ini. Tetapi seingatku, pasar di padukuhan ini adalah pasar yang hanya ramai sepekan sekali. Mungkin hari ini hari pasaran. Pangeran Benowo itu pun mengangguk-angguk. Katanya, mungkin hari ini memang hari pasaran. Apakah pangeran akan singgah? Panggil aku Wijang. Wijang, ulang Paksi Pamungkas. Ya, Wijang, kau kenal nama itu? Paksi Pamungkas tersenyum, tetapi ia harus mengingat-ingat bahwa ia berjalan bersama Wijang. Beberapa saat kemudian, mereka sudah menjadi semakin dekat dengan pasar. Pangeran,
desis Paksi Pamekasan. "Namaku Wijang." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Wijang, langit sudah menjadi semakin muram, tetapi nampaknya pasar itu masih ramai." "Tetapi suasananya lain, Paksi. Ramainya tidak seperti ramainya pasar kebanyakan." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun keduanya pun melangkah terus. Ketika mereka melewati kedai-kedai yang masih membuka pintunya, mereka melihat ada beberapa orang yang berada di dalam kedai itu. Mereka pun melihat beberapa ekor kuda yang terikat di lorong sebelah pasar itu. "Ada apa sebenarnya?" desis Pangeran Benowo yang lebih senang dipanggil Wijang itu. Paksi Pamekasan pun merasa heran, tetapi pasar itu nampak hidup meskipun menjelang malam. Paksi Pamekasan dan Wijang pun kemudian berhenti di pasar itu. Mereka tidak masuk ke dalam sebuah kedai yang masih terbuka dan melayani banyak orang. Tetapi Paksi Pamekasan dan Wijang duduk di dekat seorang penjual nasi yang menjajakan dagangannya di sebelah regol pasar. "Ada minumannya, Bibi?" bertanya Wijang. Ada, Ngger. Wedang serai dengan gula kelapa." "Aku haus, Bi." "1 atau 2 mangkuk?" "2 mangkuk, Bi. Adikku ini juga haus." Sejenak kemudian, keduanya pun sudah menghirup minuman yang ternyata masih hangat. "Nasinya, Ngger?" "Nasi apa, Bi?" "Nasi megono, Ngger." "Baik, Bi. Beri kami 2 pincuk nasi megono." Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan dan Wijang pun telah sibuk menyuapi mulut mereka dengan nasi megono yang agak pedas. Meskipun demikian, Wijang itu masih sempat bertanya, "Ada apa, Bi? Tempat ini nampaknya masih ramai, meskipun matahari sudah turun." "Hari ini hari pasaran, Ger." "Oh, tetapi aku tidak melihat lagi orang berjualan di pasar seperti kebanyakan pasar. Tidak ada sayuran, tidak ada barang-barang kerajinan bambu seperti tenggok, tenong, irik dan sebagainya. Tetapi ada pula orang berjualan gula kelapa, kain tenun dan lain-lainnya." "Tadi pagi ada, Ngger. Tetapi orang-orang itu masih belum pergi, Bi. Justru orang-orang berkuda. Kedai-kedai itu masih banyak pembelinya. Bahkan nampaknya Bibi pun masih mengharap beberapa orang pembeli lagi." "Apakah kalian berdua belum pernah datang sebelumnya di pasar Manjung ini?" "Aku tahu di sini ada pasar, Bi," jawab Pangeran Benowo. "Tetapi seingatku hanya ramai di hari pasaran di pagi hari." Perempuan separuh baya yang menjual nasi itu tersenyum. Katanya, "Tadi pagi pasar ini ramai sebagaimana pasar yang lain di hari pasaran. Sedangkan orang-orang yang sekarang berada di pasar ini adalah orang-orang yang besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Nglunggi di seberang sungai. Dari sana mereka akan memencar menurut keperluan mereka masing-masing." Oh, Wijang mengangguk-angguk. Sementara Paksi Pamekasan pun bertanya, "Kenapa mereka harus berhenti di sini dan justru membeli hari yang sama berbareng dengan hari pasaran?" Perempuan itu tidak segera menjawab. 3 orang duduk pula di tikar yang dibentangkan di sebelah dagangannya digelar. "Kalian akan pergi kemana lagi?" bertanya penjual nasi itu kepada ketiga orang yang duduk di tikar itu pula. Nampaknya ketiga orang itu sudah sering datang dan makan nasi megono. "Kami mengantar pesanan Ki Demang Ponggo," jawab seorang di antara mereka.
Apa yang dipesannya? Bertanya penjual nasi itu. Bukan barang berharga, Yu. Bahkan bagi orang lain tidak ada harganya sama sekali. Apa? Kain dan baju yang sudah terhitung tua. Untuk apa? Ki Demang sangat mencintai ibunya. Kain dan baju itu adalah milik ibunya yang baru saja meninggal. Ki Demang tidak minta warisan apapun, kecuali 2 lembar kain panjang dan baju yang sudah tua yang sering dipakai oleh ibunya semasa hidupnya. Sementara itu, ia merelakan rumah, halaman dan sawah peninggalan orang tuanya dibagikan kepada adik-adiknya. Menurut Ki Demang, ia sudah mendapatkan warisan memangkunya. Oh, perempuan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya sambil menunjuk Paksi Pamekasan dan Wijang. Kedua anak muda ini heran kenapa banyak orang yang berkumpul di pasar ini, sementara masa pasaran pagi tadi sudah lewat. Ketika orang itu memandang Wijang dan Paksi sejenak, seorang di antara mereka pun bertanya, "Kalian dari mana anak-anak muda?" "Kami adalah pengembara yang tidak mempunyai papan dan tidak mempunyai tujuan tertentu." "Asalnya, kalian berasal dari mana?" "Kami kakak beradik yang berasal dari Gunung Lawu. Tetapi sepeninggal orang tua kami, maka kami pergi mengembara. Beberapa lama kami tinggal di Pajang, mengabdi kepada seorang tumenggung. Tetapi gejolak yang terjadi di Pajang memaksa kami meninggalkan Ki Tumenggung yang ternyata telah ditangkap." Oh, orang itu mengerutkan dahinya. Tanpa diduga oleh Wijang, orang itu pun bertanya kembali, "Tumenggung siapa? Aku mengenal nama beberapa Tumenggung." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Meskipun agak ragu namun ia pun berdesis, "Ki Tumenggung Sarpabiwada." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, ya, Tumenggung Sarpabiwada memang sudah ditangkap." "Jadi Kisanak juga tahu bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada itu ditangkap?" "Iya, aku mendengarnya. Waktu itu aku berada di dalam kota mencari dagangan." "Dagangan apa?" bertanya Paksi Pamekas. "Wesi aji. Aku adalah pedagang wesi aji. Tetapi kali ini kami bertiga tidak membawa wesi aji itu. Yang kami bawa justru kain dan baju yang sudah lusuh." "Hanya kain dan baju yang sudah lusuh harus dibawa oleh 3 orang?" bertanya penjual nasi itu. Seorang di antara ketiga orang itu yang rambutnya sudah keputih-putihan berkata pula, "Kain dan baju lusuh itu nilainya lebih tinggi dari pusaka yang manapun juga bagi Ki Demang di Ponggok." Tetapi perempuan penjual nasi itu mencibirkan bibirnya. Katanya, "Aku tidak percaya. Nampaknya kau mencurigai aku bahwa aku akan mengatakan kepada para penyamun itu bahwa kau membawa barang berharga." "Ah, kau ini aneh-aneh saja, Yu. Aku tidak pernah mencurigaimu. Kenapa aku harus curiga kepadamu? Kau di sini mencari nafkah. Aku setiap kali lewat di sini juga mencari nafkah. Jadi buat apa kita menjadi saling curiga?" Perempuan itu terdiam, namun tangannya masih sibuk membuat pincuk, menyendok nasi dan kemudian membubuhkan sayur-sayuran yang direbus bersama bumbu megono yang pedas. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul di sini sekarang, kecuali makan-makan di kedai, duduk-duduk sambil berbincang, atau duduk makan lesehan seperti ini? Bertanya Wijang. Salah seorang laki-laki itu berkata, "Jadi kau benar-benar belum tahu kenapa kami sekarang berkumpul di sini?" Wijang mengangguk. "Anak-anak muda, kita semuanya akan ke Ngelunggi.
Mungkin dari Nglunggi kita akan menempuh jalan yang berbeda, tetapi kami akan bersama-sama menyeberang sungai yang memisahkan Padukuhan Manjung ini dan Padukuhan Nglunggi. Di atas sungai itu terbentang sebuah sasak bambu. Karena di atas sungai itu tidak ada jembatan, maka kami harus berjalan melalui sasak itu jika kaki kami dan barangkali pakaian kami tidak ingin basah. Jadi setiap orang yang menyeberang akan melalui sasak itu. Iya, kita akan dipungut uang untuk biaya memelihara sasak itu. Wijang mengangguk-angguk, namun Paksi Pamekas pun kemudian bertanya, "Tetapi kenapa mereka yang akan menyeberang itu harus berkumpul lebih dahulu di sini, baru kemudian menyeberang bersama-sama?" Laki-laki itu memandang Paksi Pamekas dan Wijang berganti-ganti. Baru kemudian ia pun berkata, "Anak-anak muda, dalam keadaan yang biasa, memang tidak ada persoalan yang perlu dirisaukan. Tetapi kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di kedua mulut sasak itu, kadang-kadang tidak hanya berdiri para petugas yang akan mengumpulkan uang bagi mereka yang menyeberang, tetapi ada sekelompok orang yang berwajah garang dan berhati curang. Mereka tidak sekedar memungut uang untuk memelihara sasak itu, tetapi mereka memaksa agar orang-orang yang menyeberang itu memberikan apa saja yang mereka bawa, bahkan kuda-kuda mereka. Sehingga karena itu, maka kami bersepakat untuk berkumpul di sini dan bersama-sama menyeberang. Jika terjadi sesuatu, maka kami akan dapat melawan bersama-sama. Selain itu, kami telah mengupah beberapa orang untuk menjaga keamanan kami di kedua mulut sasak itu." "Penyamun?" bertanya Paksi Pamekas dengan serta-merta. "Iya, penyamun." Paksi Pamekas dan Wijang mengangguk-angguk. Dengan nada datar Paksi Pamekas pun berkata, "Sekarang aku menjadi jelas." "Iya," sahut Wijang. "Untunglah bahwa kita tidak mempunyai apa-apa yang dapat diminta oleh para penyamun itu." Kadang-kadang orang yang tidak membawa apa-apa dapat menyeberang lewat sasak itu dengan selamat. Tetapi kadang-kadang mereka yang tidak membawa apa-apa itu akan menjadi bahan permainan para perampok itu. "Maksud Kisanak?" bertanya Wijang. "Orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa itu sama sekali tidak berarti bagi para perampok. Karena itu, orang-orang yang tidak membawa apa-apa itu dapat diperlakukan apa saja. Pernah seorang gadis yang tidak membawa perhiasan ditangkap, kakinya diikat dan kepalanya dibenamkannya ke dalam air. Tentu saja gadis itu meronta-ronta, tetapi di mata mereka hal itu menjadi tontonan yang lucu. Baru ketika gadis itu hampir mati, ia dilepaskan, dibiarkannya, keluarganya membawanya pergi. Tetapi lebih malang lagi, nasib seorang anak muda. Ia justru dibunuh dengan cara yang buruk sekali." "Tetapi kenapa Kisanak masih juga akan menyeberang dengan hanya membawa barang-barang yang tidak berguna sama sekali bagi para perampok itu? Apakah dengan demikian kalian tidak akan mengalami kesulitan?" Ketiga orang itu menjadi gagap, tetapi seorang di antara mereka pun menyahut, "Kita akan menyeberang beramai-ramai. Para penyamun itu tentu akan berpikir ulang sebelum ia benar-benar merampok. Selain itu, bahkan mungkin sama sekali tidak ada perampokan. Karena itu, kami mempunyai kemungkinan untuk keluar dengan selamat lebih besar daripada kemungkinan untuk mengalami bencana di dalam perjalanan." Perempuan penjual nasi Megono itu tertawa. Katanya,
Ceritamu berputar-putar. Kau tentu membawa besi aji yang sangat berharga atau perhiasan yang nilainya tidak terhingga, sehingga kalian bertiga harus bersama-sama mengawalnya. Ah, kau itu Yu, sudah aku katakan, aku tidak membawa apa-apa selain kain dan baju yang lusuh. Mungkin, mungkin kau memang tidak membawa apa-apa, tetapi kawanmu itu? Kawanku juga tidak, yang seorang lagi juga tidak. Aku sumpah Yu. Penjual megono itu tertawa semakin keras. Katanya, "Kenapa kau sumpah kepadaku? Membawa atau tidak membawa bukan sama saja. Bagiku asal kau bayar harga nasi megono yang kau makan itu." Ketiga orang itu pun tertawa pula. Bahkan Paksi Pamekasan dan Wijang pun ikut tertawa pula. Sejenak kemudian, setelah selesai makan dan membayar harganya itu, ketiga orang itu pun minta diri. Namun Paksi Pamekasan dan Wijang masih saja duduk di sebelah penjual nasi megono itu. Nampaknya Bibi mengenal mereka dengan baik, berkata Wijang. Mereka sudah sering lewat jalur ini, tetapi aku juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sering menerima upah untuk menyampaikan barang-barang berharga lewat jalur yang berbahaya. Menurut pengakuan mereka, kali ini mereka mengantar kain dan baju yang lusuh itu. Penjual nasi itu tertawa, katanya, "Mereka selalu berkata tidak sebenarnya. Mereka selalu merahasiakan apa yang mereka bawa." Tetapi apakah benar di mulut Sasak di sungai itu sering terdapat sekelompok penyamun? Iya, itu benar anak-anak muda, penyamun yang berharga. Sering atau pernah terjadi sekali saja? Seringkali anak muda, jalur ini adalah jalur yang ramai. Namun setelah para pedagang serta mereka yang sering mengantar barang-barang berharga itu berkumpul, sebelum menyeberang, maka perjalanan mereka menjadi lebih aman. Perampokan menjadi semakin jarang, apalagi setelah mereka menemukan saat-saat menyeberang dari dua arah. Besok, saat matahari sepenggalah, maka orang-orang yang akan menyeberang itu sudah harus berada di mulut Sasak itu, baik yang menyeberang dari arah ini maupun dari arah yang berlawanan. Mereka pun kemudian menyeberang bergantian. Dengan demikian, jika terjadi perampokan, maka para perampok itu akan menghadapi jumlah orang yang lebih besar lagi. Karena mereka yang menyeberang dari kedua sisi itu sepakat untuk bekerja bersama menghadapi perampokan di sisi yang manapun. Satu cara yang baik sekali untuk melindungi diri sendiri, desis Wijang. Sementara itu Paksi Pamekasan pun bertanya, "Jadi baru esok pagi menjelang matahari sepenggalah mereka baru menyeberang?" "Iya," jawab penjual nasi megono itu. Dalam pada itu langit pun menjadi semakin muram. Cahaya layung yang tajam nampak meliputi wajah langit. Perlahan-lahan malam pun turun menyelubungi padukuhan Manjung. Satu dua orang telah duduk pula di tikar yang terbentang di sebelah penjual nasi megono itu. Sambil menghirup minuman, mereka pun makan nasi megono dalam pincuk daun pisang. Mereka yang tidak cukup membawa bekal atau mereka yang sengaja ingin menghemat, memang lebih baik duduk makan nasi megono atau nasi tumpang lesehan daripada masuk ke dalam sebuah kedai yang harga minuman dan makanannya tentu lebih mahal. Pangeran Benowo pun kemudian membayar harga nasi megono yang dimakannya bersama Paksi Pamekasan serta harga minuman bagi mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus
kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.